Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini saya Hanan Wiyoko berjumpa dalam program Dialog Interaktif. Nah, pada pekan ini kita akan membahas tentang pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat RPPA di Kabupaten Banyumas. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Nah, untuk membincang tema ini, pemirsa di studio sudah hadir 4 orang narasumber. Ini 4-nya cantik semua pemirsa. Saya perkenalkan, yang pertama ada Ibu Isterina Flamboyan Sarjana Hukum atau akrab disapa Bu Iteng. Beliau adalah sekretaris dinas di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Lalu narasumber kita yang kedua ada Ibu Sri Wigati atau akrab disapa Bu Cici. Beliau adalah fungsional penggerak swadaya masyarakat. Lalu narasumber kita yang ketiga ada Ibu Dwi Astuti Erawati Sarjana Hukum atau Bu Wiwi. Beliau adalah PLKB. Yang keempat narasumber kita, ini ada yang paling muda, pemirsa, ada Ibu Wahyu Syabani Anistiarini sebagai pekerja sosial. Selamat malam Ibu-ibu semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Terima kasih kehadirannya nih para narasumber di sela-sela kesibukan, di sela-sela aktivitas, pekerjaan dan rutinitas bisa hadir ke studio Satelit TV. Kami ucapkan selamat datang. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, nah kita ingin tahu bagaimana sih komitmen pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah kita, Bapak Ahmad Lutfi, terhadap pemberdayaan perempuan. Kita ingin bertanya kepada Ibu Iteng sebagai Sekretaris Dinas. Ibu, apa sih kebijakan dari Gubernur kita Jawa Tengah untuk pemberdayaan perempuan? Monggo Ibu. Eh, Sesuai dengan visi Jawa Tengah, benar kita, Bapak Ahmad Lutfi itu mempunyai visi bahwa Jawa Tengah itu eh, apa namanya menuju provinsi maju berkelanjutan, menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ada 22 program nih yang dicanangkan di situ. Salah satunya adalah Kecamatan Berdaya. Di mana dengan Kecamatan Berdaya itu beliau menghendaki agar supaya pelayanan yang ada di kecamatan itu lebih dekat kepada masyarakat, begitu ya. Khususnya untuk apa namanya? Sesuai dengan dinas kami, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya untuk melayani perempuan rentan dan anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Dari Kecamatan Berdaya ini, kita ada beberapa program yang akan diluncurkan di Kecamatan Berdaya. Salah satunya adalah pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian ada Karang Taruna Milenial. Kemudian ada sport center. Sport center. Kemudian keempat ada untuk lansia dan disabilitas. Siap-siap. Terima kasih Bu Iteng. Pemirsa, jadi ini salah satu program yang baru ya Bu ya? Betul. Program baru dengan nama Kecamatan Berdaya. Nah, barangkali tadi ada menjadi program unggulan berarti saat ini ya Bu ya? Betul. Persiapannya seperti apa? Katanya kan baru ini. Persiapannya seperti apa? Jadi sebelum kita menentukan Kecamatan Berdaya di Kabupaten Banyumas itu kan ada 4, kita tunjuk 4 kecamatan sebagai pilot project. Kita sudah bersama dengan pemerintah, dengan bagian pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas sudah beberapa kali mengadakan rapat untuk menentukan 4 kecamatan yang akan dijadikan pilot project, dengan beberapa kriteria sesuai dengan
dinas atau OPD masing-masing ya. Kemudian kalau dari kita adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan dari skor itu gitu terpilihlah 4 kecamatan di Kabupaten Banyumas yang akan kita jadikan pilot project, yaitu Kecamatan Cilongo, kemudian Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Sumpio. Oke, siap. Terima kasih Bu. Jadi pemirsa, ini ada 4 kecamatan yang akan menjadi pilot project atau percontohan program Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Tadi disampaikan ini adalah program baru ya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tengah dipersiapkan. Karena ini katanya baru banget ya. Tadi bisa diulang nih, barangkali saya pengen melempar pertanyaan ke Bu Cici ya. Bu Iteng, saya geser sebagai ke Bu Cici sebagai fungsional penggerak swadaya masyarakat. Manfaat barangkali adanya kecamatan berdaya itu apa nih Bu Cici? Ya, terima kasih. Untuk Kecamatan Berdaya di dalamnya kan tadi Bu Iteng sudah menyebutkan ada 4 indikator. Salah satunya itu rumah perlindungan perempuan dan anak. Itu sangat bermanfaat sekali karena rumah perlindungan perempuan anak itu sendiri melindungi para perempuan dan anak dari korban-korban kasus kekerasan. Kemudian tapi rumah perlindungan perempuan dan anak ini bukan bentuk rumah nih. Oh, bukan bentuk rumah ya. Saya bayangin ada rumah, terus mungkin kalau ada, mohon maaf, yang jadi korban lari ujung-ujung ke situ. Gitu ya, Mas. Lalu di situ ada Bu Iteng, ada Bu Cici yang gitu. Bukan seperti itu, Bu. Bukan. Seperti itu apa? hanya sistem mekanisme kerja ke mekanisme kolaborasi kinerja lintas sektor di kecamatan, Pak. Di kecamatan, di situ melayani perlindungan perempuan dan anak. Intinya di situ memastikan bahwa korban itu cepat tertangani baik secara fisik, psikis maupun lainnya. Yang penting itu cepat, tepat, dan menyeluruh seperti itu. Siap-siap. Jadi pemirsa, ini bayangannya jangan dipikirkan mau ada rumah terus di situ tadi difungsikan untuk tinggal dan sebagainya, bukan. Jadi situ adalah fungsi pelayanan ya. Fungsi pelayanan yang diantaranya fokuskan pada perempuan dan anak. Nah, berarti acara ini pemirsa menjadikan sebuah sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang kesiapan dari Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Kabupaten lain ada Bu RPPA seperti ini? Ada ya. Oh, cuma ini karena baru dan Banyumas tadi menyiapkan 4. Boleh menambahkan jadi begini, itu kan program dari provinsi Memang semua kabupaten kota itu 35 kabupaten kota di Jawa Tengah semuanya supaya membuat 4 minimal itu 4 kecamatan berdaya yang di dalamnya ada RPPA. Kemudian diharapkan di tahun 2025 ini seharusnya itu nanti semuanya ada kecamatan berdaya. Tapi pilot project 4 dulu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Nih. Pemirsa, jadi kami sampaikan ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan 4 kecamatan yang nantinya akan memiliki fungsi pelayanan RPPA. Nah, kita akan simak pembicaraan selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif persiapan pembentukan RPPA di 4 kecamatan Kabupaten Banyumas. Di studio sudah hadir 4 orang narasumber. Beliau dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Ada Ibu Sekdin, Bu Iteng, ada Bu Cici, ada Bu Wiwi, dan ada Mbak Wahyu. Kita sedang mengobrol ini pemirsa bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ada program baru, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Berdaya. Nah, ini tadi melahirkan RPPA, Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, saya ingin tanya ini ke Bu Sekdin. Saat ini kan di kantor dinas sudah ada unit PPA ya, unit perlindungan unit pelaksana teknis daerah.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti hubungannya bagaimana itu dengan RPPA ini? Jadi memang kita sudah ada UPTD PPPA ya tadi yang disampaikan panjenengan di kabupaten ada di Jalan Mohyangin. Nah, karena wilayah Kabupaten Banyumas yang sangat luas, terdiri dari 27 kecamatan, 331 desa dan kelurahan, sepertinya mereka-mereka yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dari kota itu kan memerlukan pelayanan tersebut gitu. Nah, untuk itu maka seperti yang tadi saya sampaikan bahwa upaya ini adalah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat yang mengalami kekerasan, ya, terutama itu perempuan dan anak. Untuk itu maka dibentuklah RPPA tersebut. Dan di mana tadi disampaikan bahwa dalam RPPA itu apabila korban mengalami kekerasan, korban perempuan dan anak mengalami kekerasan, bisa langsung melaporkan ke RPPA, ya. Kemudian nanti di RPPA akan diberikan penanganan awal, ya. Apabila nanti ada penanganan yang lebih lanjut, bisa diberikan rujukan, baru nanti dari kecamatan RPPA yang ada di kecamatan itu merujuk ke UPTD. Jadi harapannya dengan ada RPPA ini bisa memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan di kecamatan itu. Betul. Saya beralih ke Bu Cici nih. Fungsi dari RPPA apa saja nih, Bu? Terima kasih. Fungsinya yang utama yaitu melindungi perempuan dan anak korban kekerasan ya, dan memberikan penanganan secara cepat untuk korban ya. Kita yang dilindungi benar-benar korban. Jadi di RPPA itu betul seperti Bu Sekdin katakan ya, itu pintu awal untuk penerimaan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak. Karena diharapkan untuk yang wilayah-wilayah jauh untuk langsung menjangkau UPTD kan mungkin tidak bisa cepat nih, apalagi untuk kasus yang memang benar-benar itu mengancam jiwa para korban tersebut. Jadi RPPA itu sangat bermanfaat sekali lah program Pak Gubernur ini. Kemudian RPPA itu nanti misalnya terdapat kasus yang tidak bisa ditangani di RPPA tersebut, dirujuklah ke UPTD. Dan di RPPA itu diharapkan itu kan di wilayah kecamatan masing-masing ya. Mungkin masyarakat akan lebih bisa melaporkan karena lingkup sendiri, mungkin juga orang-orang yang dilapori kan mereka mungkin kenal ya, karena di RPPA itu juga kebanyakan di dalamnya itu para kader, ada juga kader puskesmas ada, kader PLKP ada, PKK ada. Jadi orang-orang terdekat di wilayah mereka mungkin untuk jadi berani untuk melapor ya, speak up ya. Karena kalau di UPTD kan mungkin jauh orangnya, ada juga belum kenal. Padahal untuk layanan ini rahasia data korban benar-benar dijaga. Rahasia data korban dijaga betul. Ya. Meskipun sudah kenal petugasnya, tidak hanya malah kepenak cerita, malah jadi rikulannya kenal kan buka. Jadi identitas dijaga gitu. Dijaga. Jadi Nyun Sewu juga menambahkan, jadi di kepengurusan RPPA itu kan melibatkan banyak banyak personel ya. Tadi sampaikan Bu Cici sudah dari puskesmas, PKK, Polsek, kemudian Koramil, begitu ya, banyak hal. Nah, ini harapannya tadi disampaikan Bu Cici bahwa dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu masyarakat bisa mau speak up. Selama ini kan korban untuk bisa speak up itu kan kadang-kadang ada rasa malu, karena kalau kasus-kasus seperti itu kan bisa dianggap aib, jadi kalau itu harapannya tidak hanya korban, nah, artinya masyarakat yang mengetahui itu juga bisa melaporkan begitu. Nah, itu jadi bisa ditangani. Kemudian nanti kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani di kecamatan, baru dirujuk ke UPTD, karena di UPTD kan kita punya pengacara untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Kemudian ada psikolog untuk pendampingan pemulihan mental korban. Begitu. Jadi itu yang membedakan, dan ini pemirsa
Kalau saya tadi baru pernah pertama mendengar ini pemirsa, dan tentunya juga yang di rumah ini mungkin juga baru Nggih. pertama nih. Saya lihat ini bisa mendekatkan pelayanan ya. Betul, Ketika betul. tadi mengalami kekerasan pada ibu, perempuan maupun pada anak, ini saat ini dekat berarti dengan di kecamatan bisa lapor, berani mengadu, speak up, dan nantinya akan ada penyelesaian ya. Nah, ketika tidak nanti lanjut ke UPTD. Oke, siap. Jadi ini sebuah keniscayaan harapannya ya. Iya, Harapannya insya betul Allah. harus bisa terwujud ini Bu ya. Betul, nggih, karena harapannya kan bisa mengurangi kekerasan ya, perempuan dan anak. Apakah fungsinya juga nanti aktif misal menjangkau ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat di desa, atau pasif menunggu adanya laporan? Enggak. Saya tambahkan nih, RPPA itu tidak hanya menerima kasus saja, tetapi juga pencegahan, Pak. Pencegahan ya penting Jadi ya. kita nanti masuk ke kelompok-kelompok masyarakat, mensosialisasikan apa sih kekerasan perempuan dan anak, jenis-jenis kekerasan seperti apa, pokoknya yang terkait dengan perlindungan korban seperti apa. Jadi misalnya di kelompok-kelompok itu dijelaskan kan minimal mereka tahu, oh ternyata seperti ini, dan kalau terjadi ini kita lapor kemana, mereka juga tahu. Betul. Jadi ngerasa bahwa ya mohon maaf mungkin di lingkungan kan ada orang yang mendengar, oh si ibu itu mungkin dikanu sama suaminya, terus kan bingung tuh, Iya, nggak betul. tahu harus lapor kemana, Iya. takut, atau bahkan rasa bahwa, duh aku mau laporin tapi bahwa ternyata ini jadi aibnya. Iya. Enggak ya, harus ada lingkungan pun harus berani. Iya, betul. Oke, dan Kemudian Mas, Nyun Sewu, di RPPA itu selain menerima pelaporan tentang kekerasan dan anak, kan juga ada program lain yang bisa berkolaborasi gitu dengan kegiatan tersebut. Itu ada kegiatan Satya Gatra. oh Satya Gatra. Itu tentang konseling keluarga, ya, Bu Wiwi, itu ya, konseling keluarga itu mulai dari sebelum mereka nikah sampai dengan mereka sudah nikah gitu. Oke. Biasanya begitu. Terima kasih Bu. Saya Iya. pengen tanya tentang Satya Gatra lebih dalam nih ke Bu Wiwi nih. Bu Wiwi ini tadi disebutkan sama Bu Iteng, ada program lain ternyata soal ngurusi soal kekerasan Betul. perempuan maupun anak. Nah ini Satyagraha ini seperti apa sih? Terima kasih. Untuk Satya Gatra itu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Ini disingkat Satya Gatra, Mas. Itu suatu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas, yang di dalamnya itu ada pelayanan berupa konseling, kemudian KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, serta ada pendampingan, dan tentunya ada rujukan. Oke, siapa dulu di situ? Nggih. Bu Wiwi, ini kita harus ada jeda. Oh, Dulu. nggih. Pemirsa, kita akan lebih dalam berbincang tentang fungsi dari RPPA yang ternyata ini saya baru dengar aja, waduh ini keren, ini bisa memberikan perlindungan maupun fungsi konseling ya, mewujudkan keluarga yang sejahtera. Kita jeda dulu pemirsa, setelah pariwara berikut ini tetap bersama Satelit TV Inyong Apple. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif tentang ini pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Nah, nantinya dengan pembentukan RPPA di Kecamatan Kabupaten Banyumas. Nah, kita tadi sudah bincang banyak. Nah, kita akan bertanya nih, barangkali ini saya pernah mendengar nih Bu, sini pada Ibu semua saya sampaikan kekerasan pada perempuan ini yang terjadi pelakunya suami ke istrinya, kadang kayak gitu. Nah, kadang ini si perempuan ini nggak berani melapor ini. Mungkin kerasa takut atau mungkin khawatir jadi tidak mandiri ketika si perempuan ini tidak bekerja ya, ketika bercerai dan sebagainya. Tapi ketika itu diam, justru akan bisa jadi tambah banter, boleh nganu, kekerasannya mungkin lebih membabi buta. Sementara lingkungan juga tidak berani bercerita ini. Dalam konsep Satya Gatra ini nantinya seperti apa? Ini Mas, biasanya kalau di Satya Gatra itu, ini kalau Satya Gatra memang di setiap kecamatan sudah ada, nggak? Oh, sudah ada. Sudah terbentuk Satya Gatra. Nah, kemudian kalau ada
keluarga yang mungkin punya masalah dan membutuhkan konseling, ini sebagai salah satu bentuk layanan dari Satya Gatra, mereka bisa datang ke Satya Gatra. Kemudian kita konseling, kalau memang itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya belum, nanti kita bisa merujuknya ke RPPA. Atau mungkin ini kalau misalnya dalam bentuk kekerasan. Tapi kalau misalnya kan Satya Gatra layanannya tidak hanya dalam bentuk kekerasan. Misalnya ada konseling tentang keluarga berencana, katakanlah itu orang misalnya dalam pemakaian alat kontrasepsi Cocoknya pakai apa? Bisa IUD, gitu, kan? suntik, antara IUD nggak bisa, suntik nggak bisa, nggak kondom kan gitu. Jadi sampai seitu ya. Lah, itu Lah, nanti ini- dijelaskan di programnya Satya Satya. Gatra. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya dalam pemakaian IUD, Mas tahu IUD nggak? Nggak tahu. Sing gini-gini loh Mas, itu ada. Aduh, ini memang susahnya Iya. ini Bu Sekdin bahwa Iya, betul. KB itu Ngertinya sementara perempuan ini, ya. Iya, Iya. yang paham itu perempuan. Kayak Masnya ini Padahal sekarang itu sudah ada program loh, Gerakan Ayah Ayah Teladan Teladan. Indonesia. Jadi di keluarga itu ayah juga harus ikut berperan begitu. Tidak hanya apa-apa dipasrahkan ibune, apa-apa kok Iya. ibune ki. Jujur sekali sekolah itu, Mas. ibune Oh, masak enggak, itu ibune. saya. Oh, bagus berarti ternyata. jenengan termasuk Teladan. ayah teladan. Nggih. Gati ya Pas, bukan gatel. Apa Bu? Gati. Gerakan Ayah Teladan Oh, iya, ya. Indonesia. Bukan Sriwigati. Ini Gitu. Gati itu merupakan Iya, salah gerakan ayah satu teladan. ya. gerakan Nah. ayah Gati, teladan bukankah? Indonesia. Oh. Dan ini merupakan salah satu program unggulan dari Kemendikbudristek. Oh. Iya, dari 5 itu ada Genting, gerakan Cegah stunting. orang tua, orang tua. orang tua asuh, Cegah cegah stunting. stunting, kemudian ada Tamasya, Hmm. Taman Asuh Sayang Anak, kemudian ada Gati yang tadi, kemudian ada Hidayah atau Lansia Berdaya, dan ada Super Apps ini untuk aplikasinya. Oke, sebentar ini Mbak yang satu dari tadi belum ngomong. Ini yang paling Karena muda ini. masih sendiri, Oh, jadi sendiri. kurang berani menyampaikan Oh, iya. pendapat. Mbak Wahyu kan dari pekerja sosial naungannya Dinsos, kaitannya dengan RPPA ini seperti apa? Oke, kalau untuk pekerja sosial di dalam RPPA lebih berfokus kepada perlindungan anak itu sendiri. Perlindungan anak. Karena di dalam peraturan Menteri Sosial di situ dijelaskan bahwa terdapat 26 penerima manfaat kesejahteraan sosial dan salah satunya di perlindungan anak. Perlindungan anak. Nah, di situ peran dari pekerja sosial adalah untuk perlindungan anaknya. Dan karena saat ini Dinas Sosial dengan PPA masih belum bergabung ya Ibu ya. Jadi antara Dinas Sosial ya dengan PPA saat ini kita melakukan kolaborasi. Oh, kolaborasi. Gitu. Kalau tahun depan sudah akan menjadi satu rumah, kakak adik Mas, sudah tidak ada kendala lah Tidak ada untuk kendala. saling Mudah, ya? komunikasi lebih mudah. Sudah satu tim. Bu, ini keseruan menangani kasus perlindungan perempuan dan anak ini apa sih Bu yang kadang ngerempes sebagai nurani seorang ibu gitu? Mungkin ya kalau dari Satya Gatra dulu ya, biasanya keluarga itu ada memang kasus dari pernah itu waktu itu belum ada RPPA ya. Jadi datang dengan suami istri, ini istrinya memang teraniaya. Suaminya juga mau datang ya? Apa karena diundang? Maksudnya Enggak, yang datang istrinya, Oh, istrinya. nggih. Kemudian Melapor. melaporkan, ya. Kemudian datang ke kami karena sudah kami konseling, kemudian masih seperti itu juga dari Satya Gatra, kemudian kami rujuk ke UPTD waktu belum ada. Ini sebagai contohnya untuk nanti mendekatkan ke RPPA. Kebetulan kami di kota, jadi dekat dengan UPTD. Pada ya betul, dilalah UPTD-nya itu ada di Kecamatan Proktos Selatan dan kami penyuluh KP Proktos Selatan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ini banyak ya Bu Cici bahwa perempuan itu ini untuk kekerasan itu fenomenanya seperti gunung es lah Mas. Banyak perempuan yang kurang berani untuk melaporkan, gitu ya Bu Cici? Iya, karena ya itu tadilah mereka kebanyakan tidak punya penghasilan. Beda kalau
kayak kita yang punya penghasilan ya. Mantan gagah. Tapi bukan berarti berani sama laki-laki boten nggih. Tapi maksudnya minimal dengan ini nggih, dengan kita punya penghasilan sendiri ya. Dan bergaulan ya mandirilah ngaten inggih. Nah, ini makanya disediakanlah Satya Gatra khusus untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, kemudian perempuan-perempuan yang ingin membantu suaminya ikut mencari menambah income gitu. Di situ bisa. Ya, Jadi karena tidak hanya mengendar mengurus ya, karena yang di Satya keras-keras Gatra itu kan selain memberikan konseling, pertama ini memberikan konseling dulu. Kemudian kalau tidak bisa, nanti kita rujuk ke RPPA ataupun ke UPTD atau tergantung nanti di situ dilihat kasusnya. Nah, kemudian setelah mereka terselesaikan masalahnya, ini kan ada fase pemulihan. Nah, di fase pemulihan itu kami dari Satya Gatra bisa memberikan bentuk dukungan ekonomi tapi bukan pemberian ini bantuan. Bagaimana biar mereka bisa lebih berdaya lagi sehingga ekonominya bisa semakin meningkat, sehingga perempuan ini jadi punya kekuatan ya, tidak hanya bergantung sama laki-laki atau paksu. Saya pengen tanya Bu, kalau tadi kan UPTD kita bicara perlindungan perempuan, pernahkah ada misal laki-laki nih kayak kelompoknya saya nih, kaum madam ini yang melapor dari korban kekerasan ibu-ibu? Kayaknya nggak ada. Yang Satya Gatra belum. Kalau di kekerasan perempuan dan anak nih pernah baru sekali. Nggak tahu sekian puluh tahun yang lalu mungkin ya. Itu memang ada satu. Tapi ya memang dilihat dari si perempuannya itu memang ya seperti laki-laki. Tapi kayaknya kalau laki-laki melaporkan kekerasan kekerasan kan cenderungnya UPTD, secara fisik. Kalau laki-laki mungkin dapatnya kekerasan secara verbal. Iya, lebih banyak secara verbal. Harus kalau fisik sih kayaknya saya rasa verbal aja dicerewetin. Tapi harus jadi itu kayaknya yang merasa sudah tersakiti sekali itu. Karena ini ya, yang namanya perempuan itu biasanya kan menurut ilmunya beliau-beliau itu perempuan itu punya 20.000 kata dalam satu hari, sementara laki-laki cuma 7.000. Nah, ini kalau tidak genap 20.000 maka bapak malah jadi penyakit. Iya. Oke, Ibu semua, ini terima kasih, ini kita sambil berbincang santai Ibu, tapi insyaallah kita pesannya masuk bahwa pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan rumah perlindungan perempuan dan anak. Kita akan lanjut lagi setelah jeda periwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif pembentukan RPPA, Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Kabupaten Banyumas. Nah, pada malam hari ini kita berbincang dengan 4 orang narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta satu dari Dinsos Permasdes ini Mbak Wahyu. Kita ingin bertanya ini, tadi kan ada juga fokus untuk anak nih, RPPA untuk anak. Itu apa Mbak nanti di dalamnya itu? Oke, untuk nanti fokusnya anak ya Mas ya. Sekarang kan kita tahu bagaimana anak-anak itu ternyata di Kabupaten Banyumas cukup rentan terhadap kekerasan, entah itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, kemudian diabaikan oleh orang tua, ditelantarkan ya Bu ya. Akan manut dolanan HP ibunya soalnya. Kan kayak gitu, ya kan? Daripada ngurusi bocah sing penting-penting dene HP, ibune HP-an dewek kan gitu. Sebagai jangan kayak gitu. Nah, nggak boleh begitu. Jadi itu termasuk penelantaran ya Bu Sedin ya. Betul. Iya. Nah, di sini RPPA ini berusaha untuk hadir bagaimana bukan hanya mencegah aja atau melindungi aja, tapi mempersiapkan juga gimana caranya agar orang tua bisa lebih perhatian juga ke anaknya, kemudian anak juga dia merasa untuk disayangi, merasa untuk dilindungi dan dikasih juga. Jadi pada dolanan HP gitu nggih Mas, kan HP ini lebih baik ditaruh, ngobrol sama anak gitu nggih. Tadi apa aja yang dikerjakan, kemudian
bisa memberikan pelajaran sedikit lah ya terhadap anak. Dengan komunikasi yang intens, kan anak pasti merasa akan lebih diperhatikan, lebih dihargai gitu nggih. Jadi sing jene ya meskipun HP itu racun nggih, kadang-kadang arep ngecurna beman-eman nggih kan. Daripada karo anak karo HP ini milih ini kan bingung nggih Mas. Ya sudah, sekarang memang harus ada kesadaran dari ibu lah untuk lebih memperhatikan anak. Itu Terutama tadi untuk itu. HP nih Mas, itu anak-anak sekarang kan memang pegang semua nih. Nggih. Itu sering-seringlah kita melihat, karena mungkin Mbak Bayu udah paham, kekerasan korban anak itu nih, kekerasan terhadap anak itu kebanyakan dari HP. Banyak kasus. Jadi kenalan di Facebook, di situ taunya sebaya atau seperti apa, ternyata janjian di mana, dia udah tua gini dimaboki seperti itu banyak sekali terjadi di Banyumas seperti itu. Kemudian kalau udah mulai anak akil balik ya, anak itu sebagai sahabat kita. Jenengan kan putra si cilik ya, kalau sudah tua nih udah punya cucu 1 dan belum, itu sebagai teman, benar Mas. Apalagi kalau sudah mulai nun sewu mencintai lawan jenis, arahkan seperti apa, itu perlu banget kita kasih pemahaman. Jadi kalau anak udah mulai di usia akil balik, kadang wong tua kan tabu ya, apa itu, justru ditanya ada naksir enggak gitu loh Mas. Nanti dia akan cerita, betul itu penting. Nanti dia akan cerita lah, kita arahkan yang baik, mungkin seperti itu. Itu memang iya Mas, kalau misalnya tadi kaitannya dengan program-program yang Quick Wins yang tadi sudah kita bicarakan bareng itu, salah satunya itu memang ada yang Gati itu. Nah di dalamnya ada yang namanya sebaya dalam Gati, sekolah bersama ayah. Sekolah bersama ayah. Ya banget ini. Jadi nggak cuma sama ibunya Mas, bapaknya juga harus memberikan perhatian gitu nggih. Kemudian lebih banyak waktunya untuk anak-anak. Kadang-kadang bapak-bapak sekarang asalnya nongkrong di kafe sendiri, nang angkringan, alasannya pamit ya Pak. Aduh, malah pada tadi kerudung ini. Salah satunya itu ada peran ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Lah ini jenengan Saya nganter Mas ini Mas. baru itu. Atau jemput. Oh iya. Itu Gimana tugas jadi harus kuliah, ya. didorong itu, nggih? Betul sekali. Salah satu bentuknya di mana ada keterlibatan ayah itu bagi anak-anak yang bersekolah dengan mengantar sekolah. Kemudian, iya itu. Terutama ini ya Mas, anak laki-laki itu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita sebagai ibu memberikan ilmunya, tapi bapak, bagaimana anak laki-laki kita ini untuk bersikap sebagai seorang pemimpin nantinya, begitu nggih? Penyiapan nggih, disiapkan kan dari sekarang gitu. Terima kasih. Ini kan tadi soal anak. Saya pengen bergeser ke relasi kesetaraan gender di rumah tangga ini, Bu. Untuk antisipasi terjadi kekerasan, barangkali kan di rumah ini harus setara ya, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Ini tips barangkali ini apa sih yang harus dilakukan? Oh, ya mungkin saya sebentar nggih bahwa untuk peran orang tua di dalam keluarga. Ini orang tua kan ada ibu dan ayah. Nah ini sementara ini yang terjadi di masyarakat itu banyak memang tadi sudah disebutkan apa-apa ibune, pokoknya urusan sekolah ibune. Salah satu lah ini harus ada kesetaraan antara ibu dan ayah. Karena apa? Kalau nanti anak tidak ada keterlibatan ayah dalam pola pengasuhannya, ini nanti akan mempengaruhi untuk kedepannya. Jadi anaknya rendah diri, kemudian terus jadi anak nakal begitu biasanya. Lah ini bisa terjadi kekerasan, ada bullying, ada dan lain sebagainya. Itu salah satunya ini karena di rumahnya tidak ada figur ayah, karena ayah itu sebagai figur gitu. Iya betul. Nah karena saya tidak punya anak laki-laki mungkin. Iya betul Mas, betul. Jadi saya mengalami kebetulan waktu itu suami saya kan jauh di luar kota, sehingga anak saya itu menjadi anak yang agak tertutup laki-laki itu. Dan saya konsulkan nih ke psikolog bahwa ibu kalau anak laki-laki itu kebetulan kan lingkungan anak saya laki-laki itu kan perempuan semua. Itu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan oleh ibu gitu. Jadi ayah itu harus dekat dengan anak laki-laki ibu, karena nanti anak laki-laki secara tidak langsung akan diajarkan itu tadi
bagaimana dia menjadi seorang laki-laki, nggih, dengan tanggung jawabnya, bagaimana nanti dia akan memimpin suatu keluarga, itu yang tidak bisa ada di teori sekolah, Mak. Betul. Iya. Disebutkan dari keluarga. Betul. Karena betul. dalam Yaitu keluarga apa, itu ada kesetaraan gender dalam keluarga. nanti Iya. kalau Jadi, dipilah-pilah gini kan ini apa Tidak nyambung. terutama untuk kasus KDRT kan korbannya tidak hanya perempuan, bisa jadi anak jadi Anak korban. juga. Iya. Kebanyakan pelakunya sih laki-laki, Laki-laki. tapi mudah-mudahan sekarang enggak lah. Tidak terjadi. Itu nggih. Iya, kan jenis kasus itu banyak. Kalau di KDRT misalnya ada penelantaran ekonomi. Misalnya kita kan tahu nggih, suami kita kan bukan perjodohan lah, milih sendiri. Seperti apa suami kita. Jadi harus paham betul bagaimana kita menyikapi semua hak-hak di keluarga tersebut, anak, suami. Terutama misalnya nih wong jeneng wong urip ya Mas, kadang kan kurang, kadang lebih. Iya. Nah, Gimana pas tuh? misalnya butuh duit nih, nah bojone pulang ya Jelas kita dilakoni. ya aja jakoni duit, Pira. pasti si bapak akan marah. Iya. Terus sumune Pak. Nah ya gimana cara kita kan tahu wataknya, ya dilus disit lah. Nembe mau ngomong Pak duit ya gitu. Paling tidak kan kalau Ujung-ujungnya ada, duit. kalau ada langsung dikasih. Bisa Jadi Pak Dirjen mesti sudah paham Iya, ya. Pak. paling Kalau kalau Saya tidak kan nanti kan mesti dianggap ya mengko ya Bu Golet. Nah, jawaban itu aja udah. Itu betul. ya udah mesti Ya, Golet ini- temenan ya Pak ya. Ya, itu ini seperti dalam itu. ekonomi nggih. Oke. Kesetaraan gender bisa juga dalam kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan saja. Misalnya. Suami itu misalnya kalau kita tidak punya pembantu tuh di rumah nggih. Aduh, Lah, bingung banget. Saya bantu istri saya ini. nah itu yang Cucu benar. bocah. Cucu bocah angkat jemuran. Nah, itu termasuk di dalamnya. Pak, nanti jenengan terjadikan gender champion ya. Karena seperti itu kalau misalnya Aduh. terlalu di kotak-kotak bahwa ngumbahi piring, Oh, tugasnya iya. Isa ini Tugasnya tugasnya Iya. ibu Iya, tok, iya. ya melasih Nah, banget melasih. gitu saja. Saya lihat Saya istri aja. sudah masak, jadi saya inisiatif saya yang nyuci. Nah, Nah, itu, harus ada kerjasama itu. seperti itu. Jadi, Kesetaraannya itu seperti kesetaraannya itu. di situ. Kayaknya kalau di dunia kayak Mas EKB, ayam lah Ayam. pernah Mas. Orang Nggak ada nambah kerasan ya. Berarti pada intinya ketika suami istri sama-sama bahagia bisa menciptakan anak yang bahagia juga. Nah, itu betul Mbak sekali. yang panjenengan harus disiapkan Oh. dari sekarang ini Iya, Mas, betul. ya kan? Oke, Kayaknya luar sih kan kebanjur nih Mas. Oke, luar biasa pemirsa ini. Semuanya narasumber juga bisa menyampaikan materi meskipun tadi dengan sambil riang ya, tapi selalu pesannya masuk. Kita akan jeda dulu. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Apple. Pemirsa, tak terasa hampir 1 jam nih kita membincang tentang rencana pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas. Jadi saat ini nih belum terbentuk Ibu ya? Belum dalam proses. Tadi sudah disampaikan ada 4 kecamatan. Mana aja Ibu? Cilongo, Cilongo, Baturaden, Baturaden, kemudian Sumbang, Sumbang dan Sumbio. Sumbio. Nantinya ada 4 kecamatan yang menjadi pilot project Betul. awal. Dan nantinya akan serentak nih ya. Harapannya di tahun ini Iya, nggih. semuanya ada Semua. di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Iya. 4 kecamatan dibentuk oleh provinsi. Oh, 4 provinsi. Ya, nanti kan provinsi akan datang ke sini untuk membentuk. Iya. Kemudian nanti setelah 4 kecamatan itu yang 23 diikuti oleh pembentukan oleh Oh. Mas. Itu Iya. rencananya, Mas. Iya. Rencana. Oke, dan nantinya nih bayangan saya Bu ya, dengan adanya RPPA ini malah jangan-jangan angka kasusnya ini bisa jadi naik ini karena mudah orang lapor ya. Nggih. Seperti apa nantinya? Nggih. Karena dengan mendekatnya pelayanan itu kepada masyarakat, otomatis harapan kita sih perempuan atau anak yang mengalami kekerasan itu akan mau langsung memberikan pengaduan ke RPPA, artinya kan nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau sekarang kita ada UPTD yang di Lumbir kan mantan bebah lah mungkin Iya, gitu, betul. tapi terlalu jauh. Tapi kalau sudah ada RPPA di kecamatan, Dekat. kemudian lebih dekat pelayanannya otomatis, dan masyarakat sudah banyak diberikan sosialisasi ya tentang apa itu kekerasan, kemudian bagaimana pencegahan dan lain sebagainya. Itu harapan kita lebih banyak masyarakat yang mau speak up apabila mereka
mengalami kekerasan gitu. Oke, nah pada sisi lain juga fungsi sosialisasinya pencegahannya juga jalan ya Bu ya? Nah itu Pak Sewu, kalau untuk tidak ada pencegahan, cuma nanti tahu-tahu kasusnya banyak. Berarti kita nanti pencegahannya juga ditingkatkan di sini. Jadi sebelum diharapkan dia tidak melapor, tapi sudah ada pencegahan, jadi tidak akan melaksanakan kekerasan terhadap perempuan dan Bisa diantisipasi ya dengan teredukasi yang Iya. kita sampaikan, adanya saling penghormatan, terus Kesetaraan Kesetaraan. Gender. terus apa ya, komunikasi yang baik. Betul. Dan menjalankan 8 fungsi keluarga, nggih. Di situ kan ada fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan terhadap keluarga, kemudian Fungsi reproduksi, sosial, lingkungan, ekonomi, itulah, nggih. Kalau semua itu dijalankan dalam suatu keluarga, insya Allah sih tidak akan terjadi kekerasan. Aja gampang plak gitu loh terhadap anak maupun perempuan gitu, nggih. Kadang-kadang ngaruh kesel ditakoni jaluki duit gitu kan ya. Seperti disampaikan Bu Cici, itu langsung ternyata ada ilmunya. Nah, menurut tuh. Bu Dokter Dahlan, saya kurang Aisyah tahu ya. Dahlan. Aisyah Dahlan. Aisyah. Nah, itu katanya kalau laki-laki ini triknya saja, nggih. Mungkin kalau laki-laki baru pulang kerja, jangan langsung ditanya lebih dari 10 kata. Cukup. Soalnya kalau lebih dari 10 kata nanti beliaunya malah jadi Iya. Nah, Terus triknya perempuan nih untuk meredakan emosi laki-laki. Katanya kita harus bermanja-manja sama. Itu kayak saya Bu, kayak saya itu. Saya Jadi pulang, akhirnya istri saya sini peluk dulu. Kayak gitu. ternyata dengan serius gue Mas. salah Iya satunya kan? dengan intonasinya agak naik gitu. Nah, Seperti iya. film Korea. Nah, gimana Mas? Capek atau ya? Harus digigit-gigit Mas. Tapi Aduh. saya juga menanyakan ke istri Mas, karena wis kesel, wis ngode ngurusi omah, orang ditakoni apa-apa Oh, ya iya. lah kesel Mas. Nanyain juga priwe Bu, kesel ora. Ini duit nih. Nah, Apa mani ditambah duit? Langsung mari. Wis gak ada kekerasan dalam rumah tangga lah Mas. Oke, tak terasa kita di penghujung sesi nih Bu. Alhamdulillah kita tadi bicara banyak dan ini upaya untuk bagaimana membentuk keluarga yang harmonis ya. Betul. Bukan yang harmonis ke anak juga nanti tadi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, terus mencegah terjadinya kekerasan. Harapannya kan itu gitu, Iya. pembentukan RPPA tadi nih. Nah, kita di sesi akhir nih saya pengen mendengar penegasan statement dari masing-masing para narasumber. Dari Mbak Wahyu terlebih dahulu. Oke, jadi jangan khawatir ketika nantinya bakal ada ledakan kasus yang masuk ke RPPA. Karena ketika kasus ini masuk ke RPPA, kita sebagai petugas yang ada di RPPA akan berusaha untuk menanggulangi bagaimana kasus-kasus yang tadinya seperti fenomena gunung es ini, dia itu bisa Terurai. terurai, kemudian tertangani dengan baik, dan pastinya ditangani oleh ahlinya gitu. Ada psikolognya, kemudian ada pekerja sosialnya, kemudian didampingi oleh hukum, kemudian juga didampingi secara mental dan psikologisnya, kemudian kita kembalikan bagaimana ke sosialnya kembali. Oke, siap, jangan khawatir ya Mbak ya. Tapi pada satu sisi tadi pencegahannya juga terus di depan. Oke, terima kasih Mbak Wahyu dari Dinsos Permasdes. Terima kasih kepada Bu Cici, closing statement-nya Bu, silahkan. Terima kasih kepada masyarakat untuk pembentukan RPPA ini masih dalam proses. Jadi sebelum RPPA ini terbentuk, misalnya terjadi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, jangan segan-segan untuk melaporkan ke Satya Gatra yang ada di Balai Penyuluh masing-masing kecamatan. Kemudian atau ke UPTD PPA, yaitu di Jalan Muhammad Yamin, depan Samsat, maju dikit nanti belok kanan, ada pelangnya di situ. Untuk UPTD PPA itu jam kerjanya seperti jam kerja dinas ya. Untuk hari Sabtu dan Minggu itu bisa online dengan nomor teleponnya Berapa Bu? Silahkan. 0823 1430 7079. Silahkan para masyarakat apabila mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silahkan untuk melaporkannya. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih Bu Cici, informasinya berharga ya. Berarti ada nomor HP juga, barangkali nanti pemirsa bisa mencatat bila diperlukan. Oke, terima kasih Bu Cici. Selanjutnya ke Bu Wiwi, mau Ibu. Oke. Ini untuk masyarakat karena Satya Gatra itu sudah ada di
27 kecamatan. Monggo kalau misalnya ada membutuhkan konseling atau terjadi ketidaknyamanan dalam keluarga, silahkan untuk datang ke Balai Penyuluh KB, silahkan bertemu dengan penyuluh KB, kemudian dengan wadah Satya Gatranya yang sudah dilatih penyuluhnya dan kadernya untuk berkonseling ya. tentang masalah-masalah yang dihadapi. Jadi jangan segan-segan untuk datang ke Satya Gatra di masing-masing balai penyuluh KB di kecamatan. Oke, siap, terima kasih. Ini jadi informasi yang berharga nih Bu. Saya juga baru tahu nih ternyata ada fungsi konseling juga di kantor KB. Saya kira selama ini di kecamatan ya taunya KB aja. Masalah kondom, ternyata bisa konseling. Pembangunan keluarganya. Ya, ini pemirsa menjadi informasi yang berharga buat Anda. Salah satunya tadi fungsi konseling ya. Nah, bisa ke pelayanan Balai Penyuluh KB di masing-masing kecamatan. Betul sekali. Siap. Terima kasih Bu Wiwi informasinya. Selanjutnya ini gongnya ini kepada Bu Sekdin, Bu Iteng ini untuk memberikan closing informasinya. Monggo Ibu. Jadi pemerintah sekali lagi sudah berusaha untuk mendekatkan pelayanan masyarakat nih kepada masyarakat, terbukti dengan adanya tadi akan dibentuknya RPPA di kecamatan, kemudian sebelum itu sudah ada program Satya Gatra yang bisa dikonsulkan di 27 kecamatan. Kuncinya sebetulnya adalah keluarga itu sendiri, bagaimana dalam keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, kemudian kalau keluarga itu menjalankan 8 fungsi keluarga, bahwa itu ada fungsi agama, karena agama itu adalah faktor fondasi suatu keluarga, kemudian ada unsur cinta kasihnya, kemudian ada perlindungannya antara bapak, ibu, anak itu saling melindungi, kemudian ada reproduksinya, ada ekonomi, ada sosial budaya, ada lingkungannya, dijalankan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dan itu saya yakin akan terhindar dari kekerasan begitu. Jadi aja tupe sediakna nang pemerintah didekatkan pelayannya kepada masyarakat, tapi malah kasusnya semakin naik, kecuali memang karena dulu tidak berani speak up. Siap. Terima kasih Bu Sekdin, Bu Iteng, terima kasih Bu Cici, Bu Wiwi, Mbak Wahyu. Insya Allah ini menjadi informasi yang berharga ya. Harapannya dengan pembentukan RPPA ini tadi fungsi pencegahannya bisa lebih dikedepankan, sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, membentuk keluarga yang harmonis, kesetaraan di rumah tangga, keharmonisan, komunikasi yang baik sehingga bisa menekan angka kekerasan perempuan dan menjalankan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga luar biasa. Setelah ini dengan ngobrol dengan Ibu saya berjanji, aduh kayaknya ini masuk ke hati, menjadi bapak yang baik. Tetap harus menjadi ayah teladan. Oke pemirsa, ini penuh tayangannya, ini pesannya luar biasa nih untuk nilai keharmonisan rumah tangga. Kita akan sambung lagi barangkali di lain kesempatan ya Bu. Kita bisa ngobrol tambah lutisan mungkin. Saya Hana dan mohon diri bersama para narasumber, ada Bu Iteng, Bu Cici, Bu Wiwi, dan Mbak Wahyu. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.